Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa diyaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan untuk kita semua, dan pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan, nikmat iman Islam, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berada di dalam bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Di dalam bulan Ramadan tahun ini insyaallah kita baca daripada kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Hashim Ibn Ash'ari, yang mana kitab ini Al-Faqih riwayatkan dari Syekhna Kiai Haji Muhammad Nur Hayy, beliau dari ayahnya yaitu Kiai Haji Abdul Mu'in Al-Anwar, kemudian dari cucu daripada mu'alif yaitu Kiai Haji Isom Habib. Kemudian daripada itu Syekh Kiai Haji Muhammad Nur Hayy juga meriwayatkan dari Kiai Fahmi Habib dari saudaranya yaitu Kiai Muhammad Usam Habib dari Al-Mu'allif. Kemudian Kiai Abdul Mu'in Anwar meriwayatkan dari gurunya juga yang waktu itu belajar di pesantren Tebu Ireng, Jombang, yaitu dari Kiai Idris Kamali. Wa bi'idznillah ta'ala kita akan mengarungi, mempelajari dan juga menata hati kita dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Terlebih lagi kita sebagai thalibul ilm, sebagai penuntut ilmu, sangat perlu kita untuk selalu mempelajari dan juga mengamalkan daripada ilmu kita, dan tentu kita mengamalkan ilmu kita dengan adab. Ilmu tanpa adab bagaikan jasad tanpa ruh, yang mana ketika jasad itu tiada ruh, maka jasad tersebut tidak lagi hidup. Dan di sini Al-Fakir menggunakan nuskah dari Taba'ah Maktabatul Musi seperti ini. Ini Taba'ah ula, Taba'ah pertama. Kemudian di samping ada kitab yang ditahqiq oleh cucu daripada mu'allif. Di sini ada foto beliau, Hadratus Syekh
Hasyim Asy'ari, Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini ada kitab Irsyadus Sari yang di dalamnya tergandung kitab-kitab yang dituliskan oleh beliau. Kalau di dalam Irsyadus Sari ini tertuliskan dengan masih tulisan tangan. Sedangkan yang ada dalam kitab Mutaba'ah daripada Maktabatul Musi itu sudah menggunakan komputer. Di sini ada muqaddimah tahqiq, yang mana muqaddimah ini memiliki faidah yang sangat luar biasa. Saya membaca sedikit, memiliki faidah yang sangat luar biasa, maka perlu kita untuk sedikit melihat daripada kitab tersebut, daripada muqaddimah dari muhaqqiq, yaitu Syekhuna Dr. Luqman Hakim Al-Lumbugi. Beliau berasal dari daerah Lombok, Al-Azhari. Gimana muhaqqiq adalah beliau juga dari Al-Azhar Syarif. Beliau sarjana dari Dirasat Islamiyah wal Arabiyah, kemudian magister dan doktor dari takhasus hadis, Dan insyaallah kita akan beristifadah daripada apa yang beliau tahqiqkan dan beliau ta'liqkan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaqqiq hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-adaba unwana ar-ruqya wan najah. Wa addaba ibadahu wa raqqa bihim ila sa'adati wal falah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqaba al-lail wa sabah. Wa ba'du. Fa innal adaba huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Yang pertama beliau buka dengan hamdalah, kemudian salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu fa innal adaba huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Bahwasanya adab itu merupakan suatu hal yang mana dengan adab itu kita akan memiliki akhlak yang mulia. Wal akhdhu bi makarimil akhlaqi huwa thamaratu syajaratil Islam. Wal akhdhu bi makarimil akhlaq, dan mengambil daripada kemuliaan akhlak itu merupakan samratu syajaratil Islam. Maka di sini terdapat apa yang kita sebut dalam ilmu balaghah adalah at-tashbih. Ada yang tahu at-tashbih? Di dalam balaghah kita mengenal ada yang kita sebut dengan namanya tashbih. Tashbih ada kalanya dia memiliki 4 arkan. Ada kalanya memiliki 4 arkan dan ada kalanya dihapuskan daripada arkan tersebut, tersisa beberapa arkan. Ada di sana yang kita sebut dengan namanya tashbih mufassal, yang mana dia disebutkan daripada wajhu syabahnya. Ada yang kita kenal dengan namanya tashbih muakkad, yang mana tashbih tersebut disebutkan apa? Disebutkan adatut tashbih. Dan ada yang kita sebut dengan namanya tashbih baligh. Tashbih baligh itu apabila ada musyabbah dan musyabbah bi, kemudian ada tashbih dan wajib musyabbah itu dihapuskan, maka itu kita sebut dengan namanya tashbih baligh. Wal akhdhu bi makarimil akhlaq huwa thamratu syajaratil Islam. Kemuliaan akhlak itu merupakan apa? Merupakan buah daripada pohonnya Islam. Maka di sini akhlak itu disyabihkan dengan apa? Disyabihkan dengan buah. Yang mana apabila kita melihat daripada buah, maka kita akan melihat di sana ada buah-buahan, yang mana buah-buahan tersebut dapat kita nikmati. Misalkan kita memiliki satu pohon, ada di sana pohon
ada tufah, misalkan ada tufah atau buah apel. Kita memiliki buah apel. Yang mana buah apel itu kita selalu nanti-nantikan apanya? Kita nanti-nantikan buahnya. Maka apabila kita memiliki pohon apel, kemudian buahnya itu sudah pohon tersebut sudah berbuah, kemudian buah tersebut kita nikmati. Maka begitu juga dengan akhlak. Ketika seseorang itu memiliki akhlak, maka itulah yang disebut dengan buah daripada pohonnya Islam. Maka ketika seseorang tidak berakhlak, tidak beradab, maka dia bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dalam artian pohon tersebut tidak banyak memiliki manfaat. Wa qimmatu sarhid din wa ghayatu bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Yang mana akhlak atau adab itu merupakan ghayah daripada pengutusan atau kerisalahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu di dalam hadisnya beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentakbirkan hadisnya menggunakan thariqul qasr. Di dalam ilmu ma'ani ada kita kenal dengan namanya qasr. Qasr memiliki berapa turuk? Memiliki empat turuk. Di antara turuk qasr itu ada kita sebut dengan namanya thariq innama. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal a'malu binniyat. Di sini ada innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Maka daripada kalam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memiliki makna yang luar biasa, yaitu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, yaitu terutama pada saat itu adalah bangsa jahiliyah, yang mana bangsa jahiliyah kita kenal dengan perilakunya, kemudian bagaimanakah kehidupannya, bi'ah daripada kehidupan mereka, yang mana mereka suka membunuh daripada anak-anak perempuan misalkan. Maka di situ Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian akhlak di sini tidak hanya diutus ataupun disampaikan atau diajarkan untuk bangsa Arab, tetapi juga diajarkan untuk seluruh umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Thariqul qasr pertama ada innama, yang kedua ada an-nafyu wal istisna. An-nafyu wal istisna. Pertama dinafikan, setelah itu diisbatkan. Maka kalau kita ingin mengerti dan memahami nafi wal istisna, maka kita ambil an-nafi wal istisna, kemudian kita isbatkan apa yang ada di situ dengan menafikan yang lainnya. Contoh, la ilaha illallah, ada la, ada illa. La ilaha illallah. Ketika di sini menggunakan thariqul qasr, maka di situ memiliki makna, artinya adalah mengisbatkan sesuatu itu dan menafikan yang lainnya. Artinya apa? La ilaha illallah artinya satu-satunya yang memiliki sifat ilahiyah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat ilahiyah. Maka di sana kita kenal ayat yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
yang mana asalnya adalah na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi di sini ada namanya salah satu tarik daripada qasar, yaitu namanya adalah taqdim ala mahabbuhu ta'khir, yaitu mentakdimkan, mendahulukan daripada apa yang seharusnya dia di akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini artinya apa? Artinya kita betul-betul mengisbatkan bahwasanya kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta dengan sebaik-baiknya permintaan dan sebenar-benarnya permintaan hanya kepada Allah. Ketika Allah katakan wa ilaihi turja'un, khabar muqaddam, wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi turja'un berarti memiliki makna apa? Kita hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah kembali kepada yang lain. Walaupun orang-orang itu menyembah selain Allah, wa ilaihi turja'un, maka tetap orang-orang itu akan dikembalikan kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. Tamam. Wa bihi madahallahu nabiyahu fil Qur'an faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, la'ala khuluqin 'azim. Bahwasanya engkau senantiasa, di sini yufidu atau tufidul istimrar. La'ala khuluqin 'azim, engkau senantiasa di dalam akhlak yang tertinggi. Walamma kana sya'nu kadzalik, sara al-adabu 'unwan al-falah wa sa'adah. Sara merupakan apa? Kawan daripada kana wa Tuhan. Ada di sana sara. Sara al-adabu 'unwan al-falahi wa sa'adah. Maka akhlak itu menjadi apa? Al-adab 'unwan al-falahi wa sa'adah. Maka adab itu akan menjadi alamat atau menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Kita belajar, kita menuntut ilmu untuk apa? Agar kita berakhlak, agar kita beradab. Beradab kepada siapa? Agar kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita beradab kepada guru-guru kita. Kita beradab kepada siapa? Kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada sesama makhluk. Sara al-adabu 'unwan al-falahi wa sa'adah. Kalau kita boleh paham, ada yang kita kenal dengan namanya isti'arah. Isti'arah itu ada secara garis besar, secara umum isti'arah itu ada dua. Ada yang kita kenal dengan namanya isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah makniyah. Bagaimana kita boleh membedakan antara isti'arah makniyah dan isti'arah tasrihiyah? Kalau kita kata isti'arah tasrihiyah berarti dia ada sharih. Apa yang sharih? Yang sharih adalah musyabbah bi. Ketika kita punya nama dengan nama tashbih baligh. Paham tashbih baligh? Pertama, tashbih itu mufassal dan muakkad, yang mana 4 daripada arkan itu semua ada. Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Maka dia ada 4 arkan. Bila mana ada tashbih dan wajib musyabbah, kita hapuskan, tersisa musyabbah dan musyabbah bi. Berarti Muhammadun
asadun. Apabila kita meminjam lafaz yang ada di dalam tasbih baligh, apabila kita apabila kita meminjam satu lafaz daripada tasbih baligh, bila kita yang kita pinjam adalah al-musyabbah bi, selepas itu kita pakai dengan kalimat ra'aitu asadan takallama 'alal mimbar. Saya pinjam lafaz asadan dari mana? Saya pinjam dari tasbih baligh, Muhammadun asadun. Kemudian saya pinjam lafaz asad sebagai musyabbah bi, saya pinjam untuk saya pakai ra'aitu asadan takallama 'alal mimbar. Saya melihat ada seekor singa, ada asad takallama 'alal mimbar, berbicara di atas mimbar. Dia menggunakan lafzu asad. Tetapi apakah yang dimaksud asad itu asad hakiki atau majazi? Majazi. Kenapa kita kata majazi? Sebab ada qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh mutakallim itu bukan lafaz hakiki. Apa yang menunjukkan takallama 'alal mimbar? Sebab asad yang hakiki, singa yang hakiki, itu hewan singa tidak dapat berbicara. Maka dari situ dapat kita ambil bahwasanya asad di sini memiliki makna yang lain. Makna yang lain ini dari mana? Dari tasbih Muhammadun asadun. Berarti yang saya maksud daripada asad ini siapa? Muhammad. Ra'aitu asadan takallama 'alal mimbar. Itu disebut dengan namanya isti'arah tasrihiyah, sebab musyabbah bi sharih, jelas. Ada yang kedua kita lihat nama dengan isti'arah makniyah. Kalau isti'arah tasrihiyah yang kita pinjam itu adalah al-musyabbah, musyabbah bi. Tetapi kalau isti'arah makniyah yang kita pinjam adalah al-musyabbah. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah. Buniyal Islamu ala khamsin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dengan menggunakan isti'arah makniyah. Buniyal Islamu ala khamsin. Isti'arah makniyah yang kita pinjam, kita letak dalam kalimat adalah musyabbah, dan musyabbah bih kita hapuskan. Asli daripada tashbih yang ada al-Islamu kal binyan, kal bunyan. Islam seperti bangunan atau seperti rumah. Boleh kita kata bait atau rumah. Islam itu seperti bangunan. Dari mana kita tahu bahwa Nabi SAW mensyabihkan Islam dengan bait, atau Islam dengan rumah, atau Islam dengan bangunan? Ada sesuatu yang menunjukkan daripada makna tersebut. Di dalam isti'arah makniyah kita kenal namanya adalah marumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi. Ada sesuatu yang memberikan rumus, memberikan isyarat bahwa mutakallim atau pembicara itu menginginkan musyabbah bi seperti ini misalkan. Maka dari lafaz buniyal Islamu ala khamsin, di situ ada musyabbah tapi tak ada musyabbah bi. Musyabbah al-Islam tapi tak ada musyabbah bi. Dari mana kita tahu musyabbah bi itu bunyan? Dari lafaz bunyan. Lafaz bunyan ini yang kita sebut dengan namanya marumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi.
Dengan lafaz bunya, maka akal kita langsung memberikan isyarat menunjukkan yang dimaksudkan di sini adalah pentashbihan Islam terhadap bunyan, terhadap bangunan. Yang mana bangunan itu ada yang kita sebut dengan namanya asas atau pondasi, ada dia sebagai sebagai tiang, ada sebagai tembok, jidar, ada sebagai saqaf atau atap, ada sebagai pintu. Begitu juga dengan Islam. Islam itu terdiri daripada 5 arkan, sebagaimana bunyan. Ala kulli hal, isti'arah ada 2, ada tasrihiyah dan ada isti'arah makniyah. Kita kembali kepada lafaz. Sara al-adabu unwan al-falahi wa sa'adah. Dengan demikian, maka adab dia akan berubah, sara menjadi unwan al-falah. Menjadi apa? Menjadi unwan, yaitu alamat. Alamat apa? Al-falah wa sa'adah, kebahagiaan, kemenangan dan kebahagiaan. Maka adab itu menjadi unwan. Nah, di sini adab kita sebut dengan namanya al-adab kal unwan. Wa qillatul adabi unwan al-bawa wa syaqawah. Dan sedikitnya daripada adab, kalau kita beradab, kita tak memiliki adab, maka itu unwan daripada kebinasaan dan kesengsaraan. Al-adab. Sedikit kita mengenal al-adab. Al-adab itu memiliki berbagai makna. Al-adab dari masa al-jahiliyah, kita mengenal, ada kita kenal dengan namanya adab jahili, ada kita kenal dengan namanya adab Islami, ada kita kenal dengan namanya adab Abbasi, ada Umawi, kemudian Abbasi. Adab-adab itu memiliki makna yang berubah-ubah dari masa ke masa. Ketika zaman jahiliyah, al-adab sebagian menggunakan sukun al-adbu dengan dal, ada yang sebagian dengan fathah al-adabu. Itu bermakna ad-da'watu ila ta'am. Kalau kita pernah belajar adabul jahili, itu ada pembahasan tentang berubahnya lafaz al-adab. Setelah itu ada pada masa Islam. Fi sadril Islam itu berubah menjadi tahdib wa akhlak, menjadikan makna adab itu adalah akhlak. Adab berubah menjadi makna akhlak. Itu ada pada masa Islam. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adabani Rabbi." Adabani Rabbi. Di sini memberikan petunjuk bahwasanya adab pada masa sadril Islam itu bermakna tahdib wal akhlak. Kemudian kita masuk pada masa al-Umawi. Di masa awal-awal Umawi, adab itu masih memiliki makna bahwasanya adab itu adalah tahdib wal akhlak, karena dia masih ikut dengan Islam, fi sadril Islam. Kita ada masa jahili. Jahili itu kapan? Jahili itu dimulai dari 150 tahun sebelum masuknya Islam Jazirah Arab. Kemudian setelah Islam masuk, maka dihitung sebagai fi sadril Islam sampai tahun 41. Kemudian setelah itu ada kita kenal dengan namanya adab Umawi. Al-adab Umawi berarti dari 42 sampai 131 Hijriah. Nah, maka di Umawi ini, di awal masa Umawi memiliki makna bahwasanya al-adab itu adalah al-adab at-ta'limi, adab al-akhlaq aw tahdib. Kemudian di pertengahan daripada masa Umawi berubah menjadi at-ta'lim. Adab bermakna ta'lim.
Maka kita kenal ada namanya adab fi sadril Islam, kemudian ada adab al-Umawi, adab jahiliyah, kita kenal namanya sastra. Maka adab itu dipakai juga buat ilmu. Satu buat akhlak, satu buat ilmu. Kemudian masuk masa Abbasi, dipakailah dua-duanya. Kita pakai juga buat akhlak, kita pakai juga buat ilmu. Itu adalah lafaz daripada adab. Sara al-adabu unwan al-falahi wa sa'adah. Di sini ada musyabbah yaitu al-adab. Kemudian ada ghayah daripada ada musyabbah berupa ghayah. Sara al-adab unwan al-falahi wa sa'adah. Kita tahu ghayah dari mana? Kita tahu ghayah itu dari unwan. Kita tahu ghayah dari kata unwan. Misal, bila saya nak pergi ke darasah, saya dari Haisabi pergi ke darasah. Saya kena tahu atau kena faham yang kita sebut dengan namanya unwan. Saya harus tahu alamat yang saya tuju. Alamat yang saya tuju adalah darasah. Saya mau pergi ke Masjid Al-Azhar. Unwan kita adalah kita dari Haisabi, nanti lewat depan kuliah, selepas itu kita lewat dari Sika, lewat Buus, sampailah darasah. Itu adalah unwan atau alamat. Ghayah kita adalah Al-Azhar Asy-Syarif, karena kita nak pergi ke Al-Azhar Asy-Syarif. Itu adalah ghayah. Di sini al-adab disyabihkan dengan ghayah. Kalau ghayah kita dalam berjalan itu adalah Al-Azhar Asy-Syarif, misalkan, maka di sini al-adab itu merupakan ghayah daripada kehidupan. Yang mana dengan adab itu merupakan unwan ataupun alamat daripada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Wa qillatul adabi unwan al-bawari wa syaqawa. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adab. Maka tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan yang ada di dunia dan akhirat sebagaimana adab. Walastujliba hirmanuha bimisli qillatil adab. Dan juga tidak ada yang dapat menghantarkan kita atau mendatangkan daripada keburukan, kesengsaraan dunia akhirat sebagaimana sedikitnya atau kurangnya adab. Adab sangat banyak sekali. Adab bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada makhluknya Allah. Wa inna awlan nasi bi adabin nubuwah wa akhlaqiha al-ulama. Dan sebaik-baik di antara manusia yang memiliki adab, memiliki akhlak, yaitu akhlaknya para nabi, dan adabnya para al-anbiya, itu adalah al-ulama. Li'annahum warasatul anbiya. Sebab para ulama itu merupakan pewaris daripada nabi. Summal muta'allimun. Kemudian setelah darajah pertama adalah anbiya. Darajah kedua ulama, darajah ketiga muta'allim atau penuntut ilmu. Kenapa muta'allim ni dia masuk darajah 3? Sebab muta'allim itu merupakan calon generasi daripada para ulama. Li'annahum nuwatul ulama. Sebab ada tashbih. Li'annahum, sebab mereka nuwatul ulama. Mereka tu biji, benih daripada para ulama. Mereka bagikan biji yang sedang ditanam. Bila kita ke ziraah, misal kita ada ziraah, ada pertanian, kita ingin menanam sebuah padi.
para muta'alim, para thalibul ilmi, para penuntut ilmu ini seperti padi yang kita tanam. Apabila setelah dari beberapa fatrah, dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akan berkembang, akan tumbuh, memiliki tangkai. Kemudian dari tangkai itu, dari biji satu ada 3 tangkai, 4 tangkai. Kemudian dari setiap tangkai dia memiliki buah. Begitu dengan para muta'alim, para penuntut ilmu atau thalibul ilm. Di mana thalibul ilm merupakan benih daripada ulama. Au kal ajinnati lahum, atau mereka seperti janin yang ada di dalam perut. Sebagaimana seorang ayat, misalkan di sini ada harful kaf tufidu tashbih. Harful kaf itu tufidu tashbih. Sedangkan li'annahum nuwatul ulama tidak ada harful kaf. Tidak ada harful kaf. Au annahum kal ajinnati lahum. Sebagaimana seperti janin. Yang mana seorang ayah, seorang tua itu bila mana ia akan memiliki seorang anak yang ada di dalam perut istrinya misalkan, maka anak tersebut akan betul-betul disayangi, kemudian dididik, maka mereka akan menjadi generasi penerus yang akan meneruskan daripada keilmuan orang tuanya, daripada kedudukan orang tuanya. Wala yasihu ta'adubul ulama'i wa hum kibar. Maka tidaklah sahih bahwasanya seorang ulama itu beradab setelah mereka keadaannya sudah besar, sudah berilmu, sudah tua. Tidaklah sahih bahwasanya para ulama itu beradab ketika mereka sudah menjadi ulama. Illa idza sahha ta'addubuhu fi sighar. Akan tetapi para ulama itu besar ketika menjadi seorang ulama, memiliki adab karena sudah ada adab dari sejak kecil. Wa hum muta'allimun. Dari sejak kecil ketika menjadi thalibul ilm, ketika menjadi muta'allim. Wala yasihu ta'addubul muta'allimi atau muta'allimun illa bi ta'dibi muallimihim minal ulama. Maka tidaklah sah juga seorang muta'alim itu beradab kecuali dengan panduan, dengan pengajaran tarbiyah, irsyad daripada guru atau seorang masyayikh. Selanjutnya kita baca sedikit daripada ta'rif dengan ta'rif mu'alif. Maka kita perlu tahu siapa beliau. Sedikit Al-Fakir bacakan. Al-ta'rifu bil mu'allif. Huwa ismuhu wa nisbatuhu. Huwa Muhammad Hashim Ibnu Asy'ari Ibni Abdul Wahid Ibni Abdul Halim Al-Mulaqabi bi Pangeran Benowo. Beliau adalah Muhammad Hashim, putra daripada Asy'ari, putra daripada Abdul Wahid, kemudian putra daripada Abdul Halim. Abdul Halim ini siapa? Abdul Halim adalah Pangeran Benowo. Mungkin kalau orang Jawa tahu siapa Pangeran Benowo. Ibni Abdurrahman, putra daripada Abdurrahman yang dilaqab Al-Mulaqabi bi Jaka Tingkir. Pernah dengar Jaka Tingkir? Jaka Tingkir itu merupakan kakek buyut ataupun silsilah, juga memiliki silsilah. Syekh Muhammad Hashim juga memiliki silsilah kepada Jaka Tingkir. Sultan Hadi Wijaya. Jaka Tingkir itu adalah Sultan Hadi Wijaya. Ibni Abdullah, Ibni Abdul Aziz, Ibni Abdul Fattah, Ibni Maulana Ishaq, sampai kepada Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Maulana Ishaq itu adalah walid Raden Ainul Yaqin Al-Masyhur bi Sunan Giri. Jadi silsilah beliau Syekh Muhammad Hashim,
sampai kepada Maulana Ishaq, yaitu ayah daripada Raden Sunan Giri Al-Jumbani. Mauliduhu wa nash'atuhu al-ilmiyah. Ulida fi Gedang. Ada yang PDF, ini saya baca dari yang PDF, ada PDF. Ulida fi Gedang, qarya fi Shimal Madinah, Jumbam, Yaum as-Sulasa berapa? 24 Dzulhijjah. Dzulqa'dah. Nah, sahih. Dzulqa'dah. Apa? 1287 dari tanggal Hijriah, dengan tanggal Hijriah. Nasya'a wa tarabba fi hijri walidihi ahsana tarbiyatin. Beliau tumbuh, lahir, besar, dididik dengan pendidikan tarbiyah daripada ayahnya, dengan sebaik-baik pendidikan. Wa qara'a alaihi al-Qur'ana wa jumlatan minal kutubi ad-diniyah. Syekh membaca Al-Quran dan banyak daripada kutub-kutub agama dengan ayahnya, ila an kammala rusydahu, sampai beliau matang di dalam pemikirannya. Summa rahala fi talabil ilmi ila ashharil ma'ahidil islamiyati fi biladi Jawa. Maka ketika beliau sudah memiliki kemampuan di dalam berpikir, kemudian memiliki asas ilmu-ilmu yang sudah diajarkan daripada ayahnya beliau, maka beliau melanjutkan pendidikan, melanjutkan pembelajaran ke berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa. Minha, diantaranya Ma'had Sono, diantaranya adalah Ma'had Sono. Kemudian wa Ma'had Siwala, kilahuma fi Sidoharjo, keduanya ada di Sidoharjo. Wa Ma'had Langitan Tuban, ada Ma'had Langitan Tuban. Kemudian summa intaqala ila Ma'had Bangkalan fi Jazirati Madura. Kemudian beliau berpindah kepada Ma'had Bangkalan. Dengan siapa? Dengan namanya adalah Syekh Khalil Bangkalan. Walazama fihi sahibal karamah Syekh Khalil. Nah, beliau bermulazamah, belajar di Bangkalan, di Madura, itu dengan Syekh Khalil. Summa hajara ila ad-diyari al-makkiyah wal masyair al-haramiyah fa aqama biha iddata sanawat. Setelah dari Bangkalan, kemudian beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana beliau belajar di Mekah beberapa tahun. Wa qara'a ala akabiril ulama'i fiha, dan membaca dari kepada para ulama, di antaranya faqara'a ala Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita kenal Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani atau Muhammad Nawawi Al-Jawi. Wa Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Nah, beliau juga belajar kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Wa Syekh Syu'aib Ibni Abdurrahman Anwa' al-Funun. Dan juga ada Syekh Syu'aib Ibni Abdurrahman. Beliau belajar banyak daripada funun atau fan-fan ilmu yang sangat banyak. Beliau sangat terkenal dengan kepakarannya di dalam bidang hadis. Tsumma qara'a ala Syekh Muhammad Mahfuz Ibni Abdullah At-Tarmasi atau Turmusi. Dari At-Tarmasi ini nisbah kepada daerah namanya Tremas, Pacitan, Jawa Timur. Al-Faqih juga dari Jawa Timur. At-Tarmasi itu dari Pacitan. Pacitan itu dekat dengan kota tempat kelahiran saya. Dari Tulungagung
kemudian Trenggalek nanti sampai Pacitan. Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, dekat. Al-Ulum Asy-Syar'iyyah. Beliau membaca qira'a ala Syekh Muhammad Mahfuz Ibni Abdullah At-Tirmizi. Tahu kan Syekh Mahfuz At-Tirmizi? Beliau memiliki banyak sekali karya. Di antaranya ada Hasyiah At-Turmusi. Ada juga beliau memiliki Manhajuz Zawin Nadhar, Syarh Alfiyah Ahli Athar dari Imam As-Suyuti. Beliau memiliki karya yang bagus di dalam hadis juga. Qara'a ala Syekh Muhammad Mahfuz Ibni Abdullah At-Tirmizi Al-Ulum Asy-Syar'iyyah wal Alat Al-Adadiyah. Beliau mempelajari ulum syar'i, di antaranya ada fikih, usul fiqh, ada akidah, kemudian ada tafsir, ada hadis, wal alat al-adabiyah, dan ilmu-ilmu alat adabiyah dengan sastra, wal a'mal al-hadisiyah, dan juga tentang hadis, karena Syekh Mahfuz At-Tirmizi itu juga merupakan seorang muhaddits. Selain beliau seorang qari, beliau juga memiliki karya di dalam qiraah. Beliau seorang pakar qiraah juga. Syekh Mahfuz At-Tirmizi itu merupakan pakar daripada qiraat, pakar fikih, pakar hadis. Beliau mutafaqih. Kemudian beliau Syekh Muhammad Hashim Asy'ari belajar juga dari beliau ilmu hadis atau pengamalan cara-cara apa? A'mal al-hadisiyah ini adalah bagaimana kita mentakhrij hadis, bagaimana kita melihat ilal hadis, bagaimana kita mengetahui daripada idirasat asanid. Tamam. Hatta adraka katsiran minal ma'quli wal manqul. Sampai beliau mengetahui banyak sekali daripada yang ma'qul dan manqul, daripada ilmu yang akliyah dan ilmu naqliyah. Tsumma raja ila biladihi fahaqqaqa wa alafa wa daqqaqa wa sannafa a'malahu al-khairiyyah wa harakatahu al-ijtimaiyah. Kemudian beliau balik pulang ke negara, pulang ke daerah Jombang. Jombang. Jombang juga Jawa Timur. Kemudian di sana beliau mendirikan beliau mengajar di pesantren, kita kenal dengan namanya pesantren Tebu Irang, yang mana pada saat itu mungkin tidak sebanyak sekarang. Kalau sekarang, masya Allah banyak sekali para santrinya yang di Al-Azhar, dan sangat luar biasa daripada keluaran dari Ma'had Tebu Irang. Memang Ma'had pencetak para generasi ulama. Ba'da raja'a min biladillahil haram bana ma'had islami. Jadi setelah beliau pulang daripada Makkah, Madinah, beliau membangun ma'had islami Tebu Ireng Jombang. Wa dzalika fi 26 Rabiul Awal. Al-wasalasu bi'awal 17. Summa adhafa ilaihi madrasah salafiyah syafi'iyah. Kita kenal dengan namanya madrasah salafiyah. Salafiyah itu arti daripada kita kenal dengan namanya ma'had tradisional atau ma'had yang mengajarkan di sana kitab kuning seperti ini. Misalkan seperti ini kita sebut dengan namanya kitab kuning sebab warna kertas dia kuning. Atau kitab-kitab turas, atau dikenal dengan namanya kitab turas, mengajarkan kitab turas, mengajarkan sharaf, nahwu, balaghah, tafsir, semua ilmu diajarkan, itu diajarkan di pesantren salafiyah syafi'iyah yang bermadhab syafi'i. Wa walla at-tadris, dan kemudian beliau mengajarkan di sana, wa ta'lim fihima. Fajtama'a alaihi unasun yastamidduna min faidani ilmihi. Apa ini? Wasahati, Allahu alam. Wa yuriduna, untuk yang ini ada yang tahu lafaz ini dibaca apa? Min faidani ilmihi wa
wasahab wasahali adabi wa yuriduna ala mawaidi irfanihi wa manahili fununihi. Manahil termasuk daripada sigha ghair munsharif. Dia tidak boleh kita kasrahkan ataupun ditanwinkan kecuali dalam keadaan idhafah. Wa manahili fununihi. Kemudian setelah itu beliau membangun daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kita kenal dengan namanya Nahdlatul Ulama ma ashabihi, dengan kawan-kawan beliau, yaitu daripada diantaranya ada Syekh Abdul Wahab Hasbullah, ada Syekh Bisri Syamsuri, dan selain daripada kedua ulama tersebut. Wa hadhil jam'iyatun diniyatun ijtimaiyatun tahdal muslimin ala ay yatamassaku bil kitabi was sunnah wa yajtanibu ad-dhalalah wal bid'ah. Yang mana Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dia adalah untuk kaum muslimin, yang mana kaum muslimin tersebut agar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan menghindari daripada kesesatan dan bid'ah munkarah. Wa taharrasahum ala al-jihadi li'ila'i kalimatillah. Kemudian beliau juga memberikan semangat para pejuang-pejuang sampai terjadinya kemerdekaan negara Indonesia. Jadi beliau termasuk salah satu pahlawan yang memberikan maklumat ataupun memberikan maklumat revolusi jihad yang pada saat itu untuk terjadinya kemerdekaan daripada bangsa Indonesia. Kita baca daripada kitab beliau. Nanti kita kalau baca ini tidak selesai. Tamam, kita pada pertemuan pertama adalah kita muqaddimah, kemudian kita sedikit mengenal dan kita sedikit mengambil daripada faedah ilmu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa masyayikhi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Amma ba'd. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ay yuhsina ismahu wa yuhsina marda'ahu wa yuhsina adabahu. Wa 'an Ibn Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Wa 'an al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinin summa as-sinin. Kita baca nanti kita syarah. Wa 'an Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar wa alayhi tu'radu al-ashya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hudah. Fama wafaqaha fa huwa al-haq wa ma khalafaha fa huwa al-batil. Wa an Habib ibn Shahid qala li ibnihi ishabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min al-hadith. Wa qala Ruwaym radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu an nahnu ila qalilin min al-adabi ahwaju minna ila kathirin min al-ilmi. Di dalam hadis-hadis ini sangat banyak sekali uslub balaghiyah yang ditampilkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Saya harapkan kita bisa membacanya dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita melihat bahwasanya para ulama itu yang menjadi adat para ulama ketika menuliskan sebuah kitab itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ini menjadi adat? Yang pertama, iktidaan bil kitabi al-aziz. Yang pertama, iktidaan. Kenapa kita katakan iktidaan bukan amalan? Kita katakan iktidaan bil kitabi al-aziz sebab Allah tidak memerintahkan atau tidak ada perintah daripada Allah, tetapi Allah melakukannya. Kemudian kita mengikuti daripada apa yang Allah lakukan. Yaitu Allah memulai surah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamam. Yang pertama adalah iktidaan bil kitabi al-aziz. Yang kedua, wa amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Dalam riwayat atau ajdam, dalam riwayat atau abtar. Artinya adalah qalil barakah. Dari makna ini memiliki makna yaitu qalil barakah. Setiap kullu amrin, setiap amr. Amr di sini apakah amr bermakna perintah ataukah amr bermakna sesuatu? Bagaimana kita membedakan antara amr perintah dan sesuatu? Adalah dengan menggunakan jamak. Kita kenal dengan namanya awamir dan ada kita kenal dengan namanya umur. Kalau jamaknya awamir berarti amr bermakna perintah atau talab. Tapi kalau amr dengan jamak umur bermakna syai' atau sesuatu. Kullu amrin dzibal. Setiap perkara yang dia memiliki kebaikan, memiliki kehasanan, memiliki sesuatu yang baik atau diperhitungkan, maka apabila dia tidak dimulai, la yubda'u bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, fa huwa aqta. Maka dia aqta atau ajdam atau abtar. Ai di makna qalilul barakah, maka akan sedikit daripada barakahnya. Untuk pembahasan ajdam, abtar atau aqta kita bahas pertemuan depan. Karena di sini ada tasbih yang panjang, kita menjelaskannya nanti akan butuh waktu panjang. Kita selesaikan daripada dalil-dalil kita. Pertama adalah ibtidaan bil kitabil aziz. Yang kedua, wa amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ta'asiyan. Kita juga mengikuti daripada amal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menuliskan risalah kepada beberapa para malik atau raja dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibuka di awal daripada kitab Sahih Al-Bukhari di bagian kitab Al-Awal, kitab Badul Iman. Sudah salah di kitab Badul Wahyi, di kitab bagian awal. Nanti di sana ada hadis yang mana Rasulullah SAW itu mengirimkan surat dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya suatu ketika datang di sebuah mat'am, yang mana mat'am itu dari lupa dari mana, tapi di situ ada di depan itu ditampilkan surat-surat yang ada pada zaman Rasulullah, dan itu merupakan surat daripada baginda Rasulullah SAW yang dikirimkan ke beberapa raja, dan setiap daripada surat itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai melihat sendiri. Tamam, berarti kita ada dalil. Yang pertama iktidaan dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis, kemudian dengan amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan, bukankah kullu amrin dibalin hadisnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan, tidak masalah.
kita punya dalil Al-Quran. Tadi adalah Al-Quran yang lebih kuat. Di sini ada sebagai pelengkap saja. Di dalam hadis kullu amrin dibalik sebagai pelengkap. Itu ada nas hadis seperti itu. Kalaupun itu dhaif, wallahu a'lam. Tetapi sebagai pelengkap. Begitu juga dengan Nabi SAW melakukannya. Dan ini tidak menyalahi atau mukhalafah kepada yang mutawatir. Yang mutawatir apa? Al-Quran. As-Sunnah itu memiliki dua hukum. Satu mutawatir, satu ahad. Sama? Kemudian Al-Quran memiliki satu hukum, yaitu mutawatir. Hadis ahad, apalagi yang misalkan dhaif, itu tidak dapat menjatuhkan yang mutawatir, yaitu Al-Quran. Kita punya dalil bersandar kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki banyak makna. Kalau antum punya kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam di Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani, di sana disebutkan beberapa makna daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang paling terkenal yang biasa kita pakai adalah Ar-Rahman, itu adalah untuk keseluruhan, yaitu baik dia yang kafir maupun yang muslim maupun siapapun itu dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim khassah kepada mukmin. Apa dalilnya? Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Tamam. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ra, ha, mim, alif, nun. Kemudian ra, ha, ya, mim. Rahman dengan 5 huruf, Rahim dengan 4 huruf. Biasa yang biasa menjadi kaidah adalah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Maka di sini Ar-Rahman memiliki makna yang lebih ablaq, artinya untuk keseluruhan. Baik dia beriman tidak beriman semuanya dapat. Tapi kalau Ar-Rahim khassah lil mu'min. Qal fil akhirah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya sebelum itu ada sebuah hadis juga dikatakan kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa aqta ila akhirih atau ajdam aw abtar. Bagaimana dengan hadis tadi? Satu kita punya bismillah, satu kita punya namanya bilhamdalah. Yang betul yang mana? Apakah dua hadis ini tidak ada ta'arud? Kita katakan tidak. Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam Hasyiyah Al-Bajuri terhadap Jawharatul Tauhid beliau syarahkan ini tidak ada ta'arud. Di dalam kaidah hadithiyah, apabila ada ta'arud, apabila ada dua hadis ta'arud, maka yang pertama kita lakukan adalah al-jam'u bainahuma. Kita mengumpulkan dua hadis tersebut, kita pakai dua-duanya. Itu adalah kaidah yang pertama. Dan jika tidak bisa kita mengumpulkan keduanya, maka kita melihat manakah ada di antara kedua ini yang nasikh dan mansukh. Kita melihat adakah yang nasikh dan mansukh. Apabila tidak ada nasikh dan mansukh, kita tidak boleh mengumpulkan menjadi satu, maka pilihan yang ketiga yaitu at-tarjih dengan tarjih. Tapi bila mana kita masih tidak mampu untuk mentarjih, maka terakhir adalah tawakuf. Disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Nukhbatul Fikah ataupun Nuzhatun Nazar. Tema yang pertama adalah al-jam'u bainahuma, yang kedua nasikh wal mansukh, ketiga tarjih, keempat tawakuf. Di antara dua hadis ini itu dapat kita kumpulkan menjadi satu. Artinya apa? Yang pertama, kullu amrin bibalin la yubda'u fihi bi bismillah bermakna ibtida haqiqi. Di sana ada ibtida haqiqi dan ibtida idhafi. Kalau dikatakan ibtida haqiqi berarti permulaan kalam itu tidak ada sebelumnya, tidak ada sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada sesuatu sebelumnya, maka kita katakan haqiqi.
ada di sana kita sebut dengan namanya idhofah ibtida, idhofi atau nisbi. Dia sebagai sebagai pembuka, sebagai ibtida, tetapi ada sesuatu yang mendahului, yaitu berupa bismillah. Maka kita katakan idhofi. Tamam? Mafhum? Ada hakiki dan ada idhofi. Bismillah dengan namanya hakiki, sedangkan hamdalah dengan idhofi. Tamam? Karena mau ada dars di sebelah sana pukul 2 nanti dipakai untuk live-nya. Tadi kita pakai live Facebook, maka kita mungkin akhiri sampai di sini. Insyaallah kita sudah banyak mengambil daripada faedah-faedah di dalam apa yang sudah berlalu, dan insyaallah nanti kalau misalkan kita tidak sempat untuk mengkhatamkan di bulan Ramadan, kita lanjutkan setelah Ramadan, tetapi tidak secara utuh kita membaca kitab Adabul Alim, tapi kita membaca Imma Balaghah atau kitab yang lainnya, kemudian kita baca setengah jam untuk Adabul Alim wal Muta'allim. Insyaallah di akhir nanti kita ijazahan biiznillah. Tamam? Al-Fakir. Cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa memberikan atau membawa kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita mencoba untuk mengikuti, meneladani daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dari guru-guru kita, masyayikh kita di Al-Azhar Asy-Syarif, dan kita mencoba untuk mengaplikasikan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Maka semoga Allah mengajarkan kita akhlak-akhlak para al-anbiya dan akhlak-akhlak para aulia, akhlak-akhlak para shalihin, para ulama. Dan insyaallah di dalam pembahasan alhamdulillah masih banyak yang ingin disampaikan, tapi karena waktu tidak cukup, maka Al-Fakir cukupkan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan depan. Di bagian kullu amrin tibalin la yudau bihi bismillah, itu juga ada balaghiyahnya yang perlu kita bongkar. Kemudian untuk bagian alhamdulillah masih banyak. Insyaallah kita bertemu pada pertemuan depan jika Allah masih mengizinkan.